Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang masuk di halaman 45 Nabi Yunus ya. Sulaiman. Oh ya, benar. Yunus sudah. Daud sudah juga ya. Sekarang kita masuk ke Nabi Sulaiman. Halaman 49. Sulaimanu alaihi salam. Sulaiman alaihi salam. Zukira fil Qur'ani fi 16 mawdi'an. Ya, jadi cukup banyak disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu sampai ya 17 ya. 49 ya. Nabi Sulaiman ya sampai 6 ya, sita asyara. Nah, sampai 16 tempat. Qala ta'ala walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Nabi Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Nasabnya huwa Sulaiman bin Daud alaihi salam. Dia adalah Sulaiman bin Daud alaihi salam. Ya. Kemudian lahirnya mauliduhu biladus Syam, di Syam. Kaumnya ada ursila ila bani Israel wa kana malikan nabiyyan alaihim, dan Nabi Sulaiman itu diutus kepada Bani Israel dan beliau seorang raja ya, malikan nabiyyan, dan juga nabi bagi mereka. Ya, seperti itu. Kemudian dakwahnya. An'amallahu alaihi bini'amin katsiratin minha az-zaka'u wal hikmatu wa husnus siyasati wa 'allamahu lughatat tayr wa sakhkhara lahu ar-riyah wa sakhkhara lahu al-jinna yuti'unahu fi kulli ma yurid. Insyaallah. Jadi dakwah beliau, Allah menganugerahi siapa? Banyak nikmat kepada Nabi Sulaiman. Di antaranya adalah az-zaka, kecerdasan, wal hikmah, dan kepiawaian ya dalam politik. Ya, siasah itu politik. Dan juga Allah mengajarkannya bahasa burung, menundukkan angin untuk Nabi Sulaiman, dan menundukkan jin. Yang jin itu patuh, yuti'una fi kulli ma yurid. Jadi Nabi Sulaiman suruh apa aja dia nurut, ya, jin nurut. Ya, wa qad qama Sulaiman, dan Nabi Sulaiman itu mendirikan bi imarati Baitil Maqdisi tanfidan li wasiyati abihi Daud alaihi salam, wa aqama suran haula Madinatil Qudsi. Dan beliau juga membangun Baitul Maqdis sebagai apa? Melaksanakan wasiat
dari ayahnya yaitu Nabi Daud, dan juga membuat haul, membuat tembok sekeliling Madinatul Quds, tembok di sekeliling kota Al-Quds. Al-Quds itu apa? Yerusalem, ya, Yerusalem, ya, itu Quds ya. Jadi makanya ada kuil Sulaiman gitu kan, ya, kuil Sulaiman. Seperti itu. Kemudian sekarang kisah Sulaiman, ya, kisah Sulaiman, kisah Sulaiman ma'abil qisa malikati Saba, ya. Laqad qassal Qur'anu hadhihi al-qissata wa hiya anna Sulaimana tafaqqada at-tayr falam yajidil hudhuda falamma 'ada sa'alahu Sulaiman an sababi ghiyabihi faqala al-hudhud laqad kuntu fi biladil Yaman fi mamlakati Saba haitsu ra'aitu malikah ta'budu wa qaumuha asy-syams wa laha 'arsyun 'azim fata'ajjaba Sulaimanu wa arsala kitaban ma'al hudhudi wa alqahu ala saririha, ya. Jadi kata beliau kisahnya, ya, kisahnya Nabi Sulaiman dengan Balqis. Balqis itu apa? Ratu Saba. Di mana Al-Qur'an telah mengisahkan cerita ini, yaitu bahwa Sulaiman memeriksa barisan burung, ya, memeriksa barisan burung, dan dia tidak menemukan burung hudhud, ya. Ketika hudhud kembali, maka Sulaiman bertanya tentang absennya hudhud tadi, ya, si apel. Kemudian akhirnya Hudhud berkata, ya, Hudhud berkata, faqala Hudhud, laqad kuntu fi biladil Yaman. Aku baru saja dari negeri Yaman. Jauh, ya, Yaman ke, ya, Palestina kan? Di mana aku melihat seorang ratu, ya, yang dia dan kaumnya menyembah matahari. Dan dia memiliki singgasana yang agung, ya. Singgasana yang agung. Sulaiman pun merasa heran, ya, dan mengirimkan sepucuk surat bersama Hudhud yang kemudian diletakkan di atas singgasana sang ratu. Fata'ajjaba Sulaiman, ya, wa arsala kitaban ma'al hudhudi wa alqahu ala saririha. Fa'akhadathu wa qara'tu. Dan akhirnya sang ratu mengambilnya dan membaca innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Maka Nabi Sulaiman, ya, dengan menyebut nama Allah, sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya adalah bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah dan Penyayang. Ala ta'lu, bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong, ya, terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang yang muslimin, yaitu berserah diri. Kemudian halaman selanjutnya, fajama'at ahlu syura, ya, wa qalat aftuni fi amri. Maka siapa? Ratu Bilqis pun mengumpulkan para penasihatnya
Dan dia berkata apa? Aftuni fi amri. Aftuni fi amri. Minta fatwa ya. Ratu Bilqis itu meminta pertimbangan. Berikanlah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Qalu nahnu ashab ya. Maka kata apa? Menteri-menterinya gitu ya. Qalu nahnu ashabul quwwah wal 'azamah illa anna al malikata kanat dzata fitnatin wadahain fa arsalat bihadiyatin ila Sulaiman. Nah, jadi mau disogok ya. Jadi mau disogok. Maka mereka berkata, kita adalah kaum yang memiliki apa? Kekuatan ya, dan keperkasaan. Ya, namun seorang ratu ya, sang ratu adalah seorang yang cerdas dan bijaksana. Maka dia mengirimkan sebuah hadiah kepada Sulaiman untuk apa? Mengujinya. In qabalaha ya, kalau dia menerimanya ya kan, in qabilaha fahuwa fi hajatin wa in rafadaha fahuwa fi izzatin wa quwwatin wala yuridu illal iman wad da'wata as-sadiqata. Ya, jadi diujilah Nabi Sulaiman. Jika dia menerimanya, berarti dia apa? Sedang membutuhkan harta. Dan jika dia menolaknya, maka dia berada di dalam kemuliaan dan kekuatan. Dan tidak menginginkan apapun selain keimanan dan dakwah yang tulus ya. Jadi dikasih hadiah yang ngetes ya. Ya. Nah, kemudian ya kata penulis di sini faraddaha Sulaiman ya, maka faraddaha Sulaiman wa raja'a ar-rusulu ilal malikati wa wasafu laha mulka Sulaiman ya. Kemudian summa arada Sulaimanu ihdara arsy Bilqis malikati saba'in indahu faqala man ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ya, wa qala rajulun ataahu Allahu al-ilma was-salah ana atika bihi qabla an tanzura bi tarfika ila ayyi shay'in summa tarudda basaraka aqalla min ats-tsaniyah fa arsalahu fa ata bi arsyiha. Nah, ini kan. Jadi ketika Nabi Sulaiman menolak hadiah itu dan para utusan pun kembali kepada sang Ratu Bilqis tadi dan menggambarkan kepadanya kerajaan Sulaiman, maka summa arada Sulaiman, maka Nabi Sulaiman ingin mendatangkan apa? Arsy Bilqis, singgasana Bilqis Ratu Saba ke hadapannya. Kemudian dia berkata, man ya'ti bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa yang bisa membawakan singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku dalam keadaan berserah diri. Kelamaan itu, ya. Qala ifrit, maka berkata ifrit dari golongan jin. Ana atika, aku akan datang membawa singgasana Bilqis, ya, sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Wa qala rajulun, dan berkata, ada yang bilang malaikat. Ya, ada yang bilang dikatakan malaikat. Atahullahul ilma was-salih. Maka
ada satu orang akan datang ya, aku akan, dan seorang yang telah diberi ilmu dan kesolehan oleh Allah berkata, ana atika bihi, aku akan membawanya kepadamu sebelum engkau mengedipkan mata ke satu benda lalu mengembalikannya. Jadi apa? Aqal minas tsaniyah, kurang dari sedetik itu. Meleng, kalau meleng dia balik udah ada, gitu kan? Wa amara Sulaiman, dan Nabi Sulaiman pun memerintahkan agar ya ia datang membawa singgasana itu, ya. Jadi wa amara Sulaimanu an yunakkara arshuha falamma ja'at qila laha ahakadha arshuk qalat ka'annahu huwa wa dakhalat qasra Sulaiman wa kana Sulaimanu qad amara bi bana'i sarhin min zujajin wa amila fi mamarrahi ma'an wa ja'ala 'alaihi saqfan min zujajin wa ja'ala fihi samaka wa ghayraha min dawabil ma'i wa umirat bidukhulis sarh. Ya. Maka dia pun mengutus dan dia mendatangkan singgasana itu. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan apa? Agar singgasana itu diubah sedikit. Ketika sang ratu datang, ditanyakan kepadanya, seperti inikah ahadha arsyuk? Seperti inikah singgasanamu? Maka dia menjawab, qalat, ya. Kemudian dijawab seakan-akan ka'annahu hu, ya, seakan-akan inilah dia. Ia pun masuk istana Sulaiman. Dan Sulaiman pun ya akhirnya memerintahkan pembangunan sebuah lantai dari kaca dan di bawahnya dialirkan air. Itu ya, seperti cerita ya. Di atasnya diletakkan atap dari kaca dan di dalamnya ditaruh ikan dan hewan-hewan air yang lain. Maka sang ratu ya wa amarat bidukhuli sarh, kemudian sang ratu diperintahkan untuk memasuki lantai. Maka Allah Ta'ala berfirman, falamma ra'athu hasabathu lujjatan wa kashafat an saqaiha qala innahu sarhun mumarradun min qawarir qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Surat An-Naml. Maka tatkala dia melihat lantai hasabat hulujjah, ya, melihat lantai istana, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkannya kedua betisnya, berkatalah Sulaiman, sesungguhnya ia adalah istana licin yang terbuat dari kaca. Berkatalah Bilqis, ya Rabbi inni, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim, ya, terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan semesta alam. Nah, akhirnya Bilqis pun masuk Islam, ya. Fa'alanat islamaha wa nadimat ala ma fa'alat min ibadati ghairillah. Ya, jadi setelah itu dia pun menyatakan keislamannya, dan menyesali perbuatan menyembah selain Allah, menyembah matahari. Fitnatus Sulaiman, ujian Sulaiman. Ya, ujian Nabi Sulaiman. Laqad ibtalahu Allahu bil maradi hatta sara jasadan dha'ifan yajlisu 'alal kursi ka'annahu jasadun bila ruh min shiddatil marad summa 'adat 'alaihi quwwatuhu wa sihhatuhu. Nah, ini ya menjelang kematiannya beliau, sesungguhnya wafatnya beliau, ya, sesungguhnya Allah telah mengujinya dengan penyakit hingga tubuhnya menjadi lemah. Ia duduk di atas kursi seolah-olah jasad tanpa ruh
karena parahnya penyakit. Kemudian kekuatan dan kesehatannya kembali kepadanya. Jadi Allah mengujinya dengan penyakit yang tubuhnya jadi lemah, dia duduk di atas kursi, padahal udah meninggal kan? Ya, kemudian kekuatan dan kesehatannya kembali kepadanya. Wafatnya asa Sulaimanu ithnaini wa khamsina aman. Beliau hidup selama 52 tahun. Ya, 52 tahun. Wa dhalla malikan arba'ina aman wa qad tawalla al-hukma wa huwa fi tsaniyah asyrata min umrihi. Dan menjadi raja selama 40 tahun. Wafat 52 jadi raja 40, berarti dia naik takhta berusia 12 tahun. Ya, berusia 12 tahun. Fawaid, faidahnya yang pertama, al-awwal Sulaimanu alaihi salam nabiyyun indana wa laysa malikan faqat kama huwa inda ahlil kitab. Nabi Sulaiman menurut agama kita Islam adalah seorang nabi dan bukan sekedar raja saja, tapi nabi dan raja. Kalau menurut ahli kitab Sulaiman itu raja doang. As-sani a'tahu Allahu malikan lam yakun li ahadin man qablaha. Ya. Jadi beliau itu diberikan kerajaan lam yakun li ahadin min qabliha, yaitu yang enggak pernah dimiliki oleh siapapun sebelumnya. Kemudian yang ketiga, mata Sulaiman, Nabi Sulaiman wafat wa huwa muttaqiun ala asahu wa dhalla ala hadhihi al-hay'ah wal jinnu ta'malu wa tash'uru annahu yuraqibuhum hatta ja'at al-ardah fa akalat asahu fa waqa'a Sulaimanu 'ala al-ard. Jadi Nabi Sulaiman wafat dalam keadaan bersandar pada tongkatnya. Ia tetap dalam posisi itu sementara para jin terus bekerja. Karena apa? Merasa diawasi oleh Nabi Sulaiman. Ini bukti bahwa jin itu nggak bisa tahu yang goib. Nabi Sulaiman wafat aja kagak sadar, ya nggak? Nabi Sulaiman wafat aja nggak sadar, ya, terus aja bekerja ya. Sampai apa? Datanglah al-ardoh, rayap. Fa'akalat asohu, rayapnya memakan tongkatnya. Fawaqa'a Sulaiman 'alal ard, barulah Nabi Sulaiman jatuh ke tanah. Ya, baru tahu dia jinnya. Maka wahada dalilun, dan inilah dalil ala anal jinna, bahwasanya jin la ta'lamul ghaib, enggak tahu ghaib. Falau kana ta'lamul ghaib, seandainya jin itu tahu yang ghaib, mastamarrat tashqa fil amali khaufan min Sulaiman wa huwa maitun. Ya. Kalau jin tahu yang gaib, ya niscaya mereka enggak akan kerja, ya, kerja keras karena takut kepada Sulaiman yang sudah wafat. Ngapain kerja? Ya, kalau Nabi Sulaiman wafat, ya. Ar-rabi qissatu khatami har, ya. Qissatu khatami hira'in la asasa laha. Yaitu ada kisah tentang cincin Sulaiman, enggak tahu ya maksudnya apa. Itu enggak ada dasarnya, mungkin Anda juga kurang paham ya. Cincin Sulaiman, ya. Nah, itu ada yang mengkisahkan mungkin ya. Jadi la asasa laha, itu tidak ada dasarnya. Ya, selesai Nabi Sulaiman, ya, Nabi Sulaiman. Jadi kisah cincin Sulaiman ini tidak memiliki dasar. Dan penulis buku ini Dr. Hisham, ya. Hisham Al-Kamil, ya, Dr. Hisham Kamil dengan tegas ya menolak kisah tersebut karena apa?
bertentangan dengan akidah Islam. Jadi diceritakan bahwa Nabi Sulaiman itu punya cincin sakti gitu ya. Yang di situ ada terukir nama yang agung. Atau simbol apa? Bintang Daud yang biasa disebut apa? Seal of Solomon ya. Orang-orang Yahudi gitu ya. Jadi cincin ini yang menjadi sumber kekuatan gitu ya. Satu hari Nabi Sulaiman ingin buang hajat dan dia nitipkan cincinnya kepada salah satu dari istrinya atau selirnya. Maka ada sosok jin atau setan yang namanya Sakhar nyamar jadi Nabi Sulaiman dan ngambil cincin itu. Itu cerita di sana ya, cerita di kitab sebelah. Setelah cincinnya diambil, akhirnya jin itu jadi apa? Jadi Nabi Sulaiman gitu, jadi kehilangan kekuasaan. Nah, jadi selama 40 hari dan 40 hari itu jadinya jin, karena jin yang pura-pura jadi Nabi Sulaiman kan, akhirnya memerintah kerajaan secara zalim dan akhirnya jin tersebut karena takut cincin itu direbut, akhirnya dia lempar ke laut terus ditelan oleh ikan. Jadi ini nggak ada dasarnya ya, itu cerita yang beredar. Iya. Lanjut Ilyas, Nabi Ilyas. Dzukira fil Qur'ani fi salasati mawdhi'. Ya, jadi Nabi Ilyas itu disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 3 tempat. Nasabuhu wa Ilyas bin An-Nushbi. Ya, dia Ilyas bin An-Nushbi dari keturunan Harun. Mauliduhu biladus Syam, di Syam lahirnya. Qaumuhu ursila ila ahli Ba'labak. Ya, diutus ke daerah Ba'labak di sebelah barat Damaskus. Wa kanu ya'buduna sanaman, dan mereka menyembah berhala namanya Ba'al. Namanya Ba'alan ya. Dakwah Nabi Ilyas, da'a qaumahu ila ibadatillahi wahdah wa taraka ibadatal asnam. Nabi Harun mengajak kaumnya menyembah Allah semata dan meninggalkan apa? Dan meninggalkan penyembahan berhala. Dan Allah Ta'ala berfirman, atada'una ba'lan. Nah itu ya, di surat As-Saffat. Atada'una ba'lan wa tadaruna ahsanal khaliqin. Apatutkah kamu menyembah Ba'al, berhalanya ya, berhalanya ya, dan kamu meninggalkan sebaik-baik penciptaan, maksudnya pencipta Allah ya. Falam yastajibu lahu, dan mereka tidak menerima seruan Nabi Ilyas. Bal ajma'u ala qatlihi, dan bahkan mereka bersepakat untuk membunuhnya ya. Ya. Dan bersepakat untuk membunuhnya. Fa kharaja ila makanin la ya'lamuhu illallahu wahdah. Maka dia pergi ke satu tempat yang tidak diketahuinya oleh siapapun kecuali Allah semata. Jadi Nabi Ilyas ya tidak jadi dibunuh ya. Maka karena tahu kaumnya membunuh, maka Nabi Ilyas pergi ke satu tempat. Wa qad dzakara at-Tabari fi tarikhihi, dan At-Tabari menyebutkan dalam tarikhnya bahwa dia berdoa keburukan atas kaumnya. Ya. Fahabasallahu al-matar. Lalu Allah menahan hujan selama 3 tahun. Ya. Hingga dia menderita. Faqala Ilyas liqaumihi, kemudian Nabi Ilyas berkata kepada kaumnya, idza taraktum, jika kalian meninggalkan menyembahkan berhala si Ba'al tadi ya, kemudian maka aku akan berdoa kepada Allah agar menghilangkan paceklik panas tadi ya. Hujan enggak turun-turun selama 3 tahun, bayangin ya, sampai 3 tahun.
Wa fayassarallahu alaihim wa anzalal matar. Maka mereka pun melakukannya, dia tobat, lalu Allah mudahkan urusan mereka dan menurunkan hujan. Summa, ya, tapi habis hujan turun, ya, habis hujan turun, maka mereka summa innahum ba'da dzalika kafaru wa adu ila ibadatil asnam. Balik lagi ya. Lalu mereka akhirnya mereka pun akhirnya kembali kafir dan kembali menyembah berhala, ya, kembali menyembah berhala. Wafatuhu kanat ba'da Sulaiman, ya, kanat ba'da Sulaiman wa qabla Zakaria. Jadi wafatnya beliau itu, ya, masanya setelah Sulaiman. Jadi justru beliau wafat setelah Nabi Sulaiman, sebelum Zakaria, ya, sebelum Zakaria. Faidah yang pertama, lam yasih syai'un mimma qala bihi al-ba'du annahu hayyun ilal an. Tidak ada satu riwayat yang sahih dari sebagian pendapat ada yang mengatakan bahwa Nabi Ilyas ini masih hidup sampai sekarang. Yang masih hidup sampai sekarang kan Nabi Isa aja ya. Hah? Gimana adanya? Iya, itu dia. Makanya enggak benar ya. Ya, asan yang kedua, Ilyas wa Ilyasin. Ilyas adalah Ilyasin, yaitu apa? Fal Arabu, bangsa Arab. Ya. Fal Arabu talhaqun nun fi asma'in katsira. Jadi orang Arab itu biasa menambahkan nun, ya, menambahkan nun pada banyak nama. Ya, jadi Ilyas itu misalnya Ilyasin gitu ya. Jadi orang-orang Arab tuh biasa nambahin nun gitu ya. Kayak orang Indonesia suka nambahin ha. Ya. Ya, pergi kemari gitu. Sono gitu kan. Ha gitu ya. Ya, seperti itu. Baik, sampai sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, yaitu Ilyasa, Zakaria. Berarti tadi wafatnya itu setelah Nabi Sulaiman, Ilyas sebelum Zakaria ya. Jadi Ilyas, Zakaria masih hidup. Ilyasa, Zakaria, Yahya, Isa, baru Nabi Muhammad SAW. Baik, sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.